Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Ya, puji Tuhan kita telah dikumpulkan oleh Juru Selamat kita kembali di hari Minggu pagi ini untuk berkumpul. Ya, kita tentu berdoa untuk mereka yang tidak bisa, ada yang keluarganya sakit. Tadi kita bicara tentang Pak Giovanni, atau mungkin ada halangan-halangan lain. Ya, kita berdoa supaya mereka bisa disembuhkan dan dapat berkumpul kembali. Kita mau lanjut lagi. Minggu lalu kita tidak ada sekolah minggu dewasa kita, tapi digabung ya, digabung di sana. Dan hari ini kita mau melanjutkan di sini, yaitu pembelajaran 1 Timotius. 1 Timotius, kita masih di surat-surat pastoral tentunya. Isiannya masih sama, tapi saya ada print ekstra 5 bagi yang mungkin minggu lalu misalnya tidak atau hilang, atau mungkin 2 minggu lalu tidak hadir. Tapi kalau Anda masih punya, maka sangat bagus. Ya, dan saya tentu mengundang mungkin bagi yang ikut belajar lewat rekaman kita, mungkin Anda saya tidak tahu Anda ada di mana, tapi kalau Anda bisa ada di Jakarta dan Anda bisa mengikuti lewat YouTube, tentu sangat bagus ya. Tapi kalau Anda bisa hadir, itu lebih bagus lagi, karena Anda bisa mendapatkan kertas dan bisa belajar bersama. Oke, jadi kita buka dulu 1 Timotius pasal 1, dan kita masih melihat ayat 3 sampai ayat 11. Saya akan baca satu kali lagi, memang sudah kita baca, tapi itu sudah 2 minggu lalu, jadi untuk mengingatkan, kita akan baca lagi 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Oke, demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang tidak peduli agama dan tidak suci, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Oke, baik, kita akan doa terlebih dahulu dan Pak Martinus akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk belajar Tuhan mengenai firman-Mu, biar firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan sangat bermanfaat ya Tuhan. Tuhan, kami teringat untuk saudara seiman kami, keluarga Bapak Giovanni yang istrinya dirawat. Tolong Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, juga bayi yang dikandungnya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, di dalam isian kita sudah sampai ke nomor 3. Oke, dan judul besar dari isian kita, judul besar dari perikop ini adalah instruksi mengenai ajaran sehat, ya, bagian A di sini. Instruksi mengenai ajaran sehat. Dan kalau kita bicara mengenai ajaran sehat, maka
Pertama, Paulus menjabarkan bahaya atau serangan terhadap ajaran sehat di sini ya. Dan kita sudah membahas bagaimana Paulus menaruh Timotius di kota Efesus di situ untuk supaya dia apa? Supaya dia mengcounter ya, supaya dia melawan ajaran-ajaran yang mungkin tidak sehat yang mulai bertumbuh di situ. Dan 2 minggu lalu saya ingat kita menekankan bahwa ternyata Paulus sangat peduli dengan masalah ajaran, ya, dengan masalah ajaran atau kata doktrin. Ya. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga di situ, bagian terakhirnya adalah agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Kata ajaran di dalam bahasa Inggris, dalam King James itu memakai kata doktrin, gitu. No other doctrine. Jadi hari ini banyak orang agak sedikit alergi dengan kata doktrin, gitu kan? Ya sebenarnya doktrin itu artinya pengajaran, gitu. Ya. Dan lucunya orang bilang kadang-kadang orang bilang saya tidak peduli doktrin atau gereja saya tidak punya doktrin. Ini hanya dikatakan oleh orang-orang yang benar-benar nggak paham apa-apa. Ya. Dengan berkata kamu tidak punya doktrin itu saja sudah doktrin itu ya. Pengajaran kamu adalah kamu tidak perlu pengajaran maksudnya, gitu kan? Nah, itu adalah suatu doktrin yang aneh, gitu. Dan tetapi kita kembali menekankan bahwa ternyata Paulus sangat peduli dengan pengajaran, gitu. Karena pengajaran itulah, dalam pengajaran itulah apa yang kita percaya, kebenaran itu disampaikan, gitu. Nah, terakhir kita sampai di nomor 3, jadi kita lanjutkan di sini nomor 3 dalam isian kita. Tantangan penyesatan yang dihadapi oleh tiap-tiap jemaat tentu berbeda-beda, gitu ya. Apa yang mungkin dan dari tiap zaman juga berbeda-beda, gitu. Nah, kebetulan yang dihadapi oleh jemaat Efesus yang disuruh Paulus suruh Timotius counter di sana, ya. Jadi apa itu? Nah, kita lihat di poin 3. Tetapi pastilah sesuatu yang lain ya, lain. Makanya tadi ayat 3, jangan mengajarkan ajaran lain katanya di situ dari yang para rasul ajarkan. Dalam kasus Efesus rupanya penyesatan muncul dalam bentuk berbagai dongeng. Berbagai dongeng. Makanya ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng. Ya, dongeng. Nah, kata dongeng di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata mutos ya, atau diterjemahkan mitos jadinya. Berbagai dongeng dan silsilah yang tidak ada habisnya, ya. Silsilah yang tidak ada habisnya. Nah, banyak orang bertanya-tanya, apa maksudnya silsilah yang tidak ada habisnya, tidak putus-putusnya ini? Bukankah Alkitab sendiri mengandung silsilah? Ya, Alkitab mengandung silsilah. Alkitab ada cukup banyak silsilah. Ya. Di kitab Kejadian kita membaca ada silsilah dari Adam sampai Nuh, silsilah dari Nuh atau Sem sampai Abraham. Ada banyak silsilah. Ada silsilah Esau, silsilah Ismail sebagian, ya ada banyak. Kitab Tawarik, kalau Anda salah satu kitab yang paling banyak silsilah itu kitab Tawarik. Ya. Anda baca di situ banyak sekali nama-nama disebut. Jadi Alkitab ada banyak silsilah. Oleh karena itu, Paulus di sini bukan menentang semua silsilah, tapi dia menentang apa? Dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, tidak ada habisnya, gitu. Nah, ini kontras dengan Alkitab yang mengandung kebenaran. Nah, jadi dongeng kita kontraskan dengan kebenaran, gitu kan? Kamu jangan sibuk dengan dongeng, kamu harus bertekun di dalam kebenaran. Nah, kita tahu yang mana kebenaran, yang mana enggak, gimana? Yaitu firman Tuhan, gitu. Yang ada di dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, kalau kita mulai keluar dari situ, kita mulai dongeng di situ. Nah, dongeng ini banyak jenis. Ada dongeng yang fantastis, dongeng yang dibungkus sebagai science. Ya, sama-sama dongeng. Ya, misalnya ada dongeng bahwa seorang putri ya cium kodok, lalu kodoknya berubah jadi pangeran. Pernah dengar nggak dongeng itu? Gitu kan? Nah, jadi kodok berubah jadi pangeran. Gitu. Itu dongeng anak-anak, dongeng fairy tale istilahnya. Gitu. Tapi Anda tahu bahwa dongeng yang serupa disanitasi dengan berkedok sains begitu kan, dan akhirnya para saintis ini percaya juga bahwa memang kodok berubah jadi pangeran juga, cuman melalui jutaan tahun gitu. Menurut mereka kan itu hasil evolusi gitu kan. Ya, jadi ternyata elemennya sama ya, kalau yang satu tapi melalui ciuman putri, ya, melalui satu magic gitu kan, kodok dicium jadi pangeran itu dalam waktu sekejap gitu kan. Tetapi di dongeng yang satu ini dia tidak memakai magic ciuman, tapi magic
jutaan tahun gitu ya. Melalui magic jutaan tahun, kodok ini berubah menjadi pangeran juga begitu. Nah, yuk sama-sama dongeng gitu ya, sama-sama dongeng. Dan Paulus bilang, ini ada orang yang sibuk dengan dongeng ya, sibuk dengan dongeng ya, kontras dengan kebenaran. Kemudian sibuk dengan silsilah yang tidak ada putus-putusnya, dikontras dengan silsilah yang menuju kepada Yesus Kristus. Nah, silsilah yang menuju kepada Yesus. Dan menarik sekali bahwa silsilah terakhir di dalam Alkitab, ya, silsilah terakhir dalam Alkitab itu apa? Silsilah pertama dalam Alkitab yang dicatat itu kan Kejadian pasal 5. Ya, Adam melahirkan Set, melahirkan ya, sampai ke Nuh. Itu silsilah pertama, Kejadian pasal 5. Sebelumnya ada sih, Kejadian pasal 4 lah, sorry. Di mana dia ngomongin soal Kain ya. Ada silsilah Kain di situ, Kejadian pasal 4. Tapi silsilah terakhir dalam Alkitab apa? Matius dan Lukas. Ya, Matius cerita tentang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, kemudian Lukas juga tentang Yesus. Ya, Yesus ya, tarik sampai ke anak Adam, anak Allah. Jadi silsilah terakhir dalam Alkitab, dua-duanya ada di Perjanjian Baru, satu di Matius, satu di Lukas, berbicara mengenai Yesus Kristus. Sampai kepada Yesus Kristus. Sampai kepada Yesus Kristus, Alkitab tidak catat silsilah lagi habis itu. Ya, jadi kenapa? Jadi silsilah dalam Alkitab bukanlah silsilah yang tidak putus-putusnya, gitu ya. Silsilah dalam Alkitab punya tujuan, ya. Salah satu tujuan utama, tentu ada banyak tujuan lain, tapi salah satu tujuan utama silsilah-silsilah dalam Alkitab adalah menunjuk kepada Yesus Kristus, gitu ya. Dan ya, saya tidak berkata bahwa tidak ada silsilah yang garis-garis lain, ada, mereka punya tujuan juga, tapi mereka bukan tidak putus-putusnya. Mereka punya tujuan yang jelas. Dan silsilah-silsilah utama dalam Alkitab sekali lagi menunjuk kepada Yesus Kristus di sini. Oke. Nah, dalam misian kita sekali lagi ini adalah serangan terhadap berbagai konsep gnostik dan pagan yang beredar pada waktu itu, begitu ya. Jadi dongeng, silsilah yang tidak putus-putusnya. Ya, pada waktu itu ada semacam gerakan spiritual yang dikasih nama Gnostik, ya, Gnostik. Nah, Gnostik ini sebenarnya berasal dari kata gnosis dalam bahasa Ibrani, ya. Yunani, sorry. Gnosis, ya. Bukan, ada restoran apa Gnosis ya, nggak usah. Agak lupa. Ada ya. Gnosis ini artinya pengetahuan. Pengetahuan ya, knowledge. Nah, jadi kelompok Gnostik adalah kelompok yang mengklaim bahwa mereka punya pengetahuan yang misterius, pengetahuan yang esoterik kata mereka ya, pengetahuan yang orang lain nggak bisa tahu gitu. Ya. Nah, ini biasanya klaim mereka, gitu kan? Jadi mereka punya pengetahuan spesial dan kamu baru bisa masuk dikasih tahu pengetahuan itu kalau kamu masuk ke dalam kelompok mereka. Jadi ada inisiasinya dan pengetahuan itu ini dipagerin gitu. Jadi semakin naik level kamu di dalam struktur mereka, nanti kamu dikasih tambah lagi pengetahuan rahasianya. Jadi itu semacam pengetahuan rahasia. Gitu. Nah, kekristenan sangat berbeda. Kebenaran pengetahuan yang disampaikan oleh kekristenan terbuka untuk dibaca oleh siapapun, bukan disembunyi-sembunyikan gitu. Nah, memang Alkitab berkata kalau kamu membacanya tanpa Roh Kudus, kamu tidak mungkin memahaminya 100% begitu ya. Nah, tapi ketika Roh Kudus datang, dia menerangi pikiran kita sehingga kita memahami Alkitab dengan lebih baik lagi. Tapi tidak ada sesuatu yang dirahasiakan ya, yang kayak kamu nggak boleh baca ini, kamu nggak boleh tahu ini sebelum kamu masuk. Terus masuk pun kamu harus naik tingkat dulu, baru kamu nanti bisa tahu ini, baru disingkapkan lagi, semacam nggak ada yang seperti itu. Ya. Nah, tetapi di abad pertama ada banyak ini Gnostik. Dan ini padanan modernnya juga ada, saudara kasih Tuhan. Jadi padanan modern, kalau misalnya Anda pernah dengar gereja Mormon ya. Nah, gereja Mormon atau ini panggilan mereka, tapi mereka menyebut dirinya adalah Church of the Latter-day Saints, ya, atau gereja orang-orang kudus akhir zaman.
Nah, ini pusatnya ada di Utah. Dan belakangan ini mereka makin mainstream dan lain sebagainya. Ya sempat satu kali tahun saya lupa 2000, si Obama jadi presiden 2000 berapa ya? 2008 ya kalau salah. Ya 2008 salah satu kandidat Amerika menjadi presiden yang bertarung dengan Obama tapi akhirnya kalah adalah Mitt Romney. Ya, Mitt Romney adalah seorang Mormon. Ya. Seorang Mormon dan tetapi Mormon ini adalah bidat yang didirikan oleh satu orang namanya Joseph Smith. Ya. Dan mereka punya struktur yang sama sebenarnya. Mereka punya struktur yang sama dengan Gnostik ini. Ya karena ada banyak pengajaran rahasia yang tidak dikasih tahu kepada orang luar begitu ya. Jadi ketika kamu masuk ya dan kalau kamu makin meningkat di dalam hierarki mereka baru dikasih tahu lagi doktrinnya. Oh ternyata doktrinnya begini. Oh ternyata doktrinnya begini. Dan sampai ke pimpinan puncaknya salah satu doktrin mereka adalah Yesus itu menjadi Allah gitu. Yesus menjadi Allah karena dia hebat ya akhirnya diangkat menjadi Allah dan kita semua pun bisa meniru jejak Yesus dan kita semua pun bisa diangkat menjadi Allah suatu hari. Ya jadi itu akhirnya pengajaran Mormon begitu. Nah kita tahu dari mana kan itu pengajaran rahasia. Kita tahu karena ada cukup banyak pemimpin-pemimpin Mormon yang akhirnya bertobat, gitu ya. Yang mereka bertobat, yang mereka kemudian nyatakan ini loh ya pengajaran Mormon gitu kan yang udah di level atasnya begitu. Nah, jadi ada banyak dongeng di sini, banyak dongeng ya dan kita hanya bisa menggunakan Alkitab sebagai kebenaran begitu ya. Berbicara mengenai silsilah yang tidak putus-putusnya, silsilah rahasia, Gnostik, ada teori konspirasi, contohnya Da Vinci Code. Anda pernah lihat buku ya namanya Da Vinci Code itu ya, dibuat dalam bentuk suatu cerita gitu, suatu novel ya, Da Vinci Code ya. Nah ini salah satu contoh silsilah yang nggak jelas ya, dan teori konspirasi yang nggak jelas dan pengetahuan rahasia. Jadi saya udah lama banget, saya udah agak lupa sedikit, tapi saya baca buku itu udah lama banget, banyak ya, mungkin udah berapa belas tahun yang lalu. Tapi kalau saya nggak salah ingat, intinya adalah bahwa ada aspek hidup Yesus yang rahasia yang nggak diketahui orang, gitu ya, bahwa dia sebenarnya menikah sama Maria Magdalena, gitu kan, lalu dia punya anak, gitu kan, dan ada keturunannya ya, sampai sekarang ada begitu ya. Jadi ada silsilahnya. Ini ya silsilah yang nggak putus-putus ya, silsilah dongeng, silsilah dongeng. Tapi ada teori-teori konspirasi seperti itu, gitu ya, bahwa Yesus sebenarnya menikah ya dengan Maria Magdalena ya, selalu dijadikan target biasanya itu ya. Kemudian mereka bikin suatu secret society atau suatu semacam masyarakat rahasia begitu yang melakukan yang memelihara pengetahuan yang benar lah begitu. Sedangkan kekristenan yang sekarang yang kelihatan gereja-gereja ini yang udah dipalsukan dan ya segala macam seperti itu ya. Ya jadi ya itu contoh Da Vinci Code lah, banyak ya. Jadi ya makanya saya pribadi ya saya ketawa-ketawa aja sih melihat banyak orang punya berbagai teori konspirasi gitu ya. Bukan berarti di dunia ini nggak ada konspirasi ya, pasti ada lah gitu kan. Tetapi semakin aneh konspirasinya gitu ya, semakin mencurigakan sebenarnya gitu kan, semakin nggak jelas gitu ya. Flat bumi datar salah satu teori konspirasi kan ya, katanya ada suatu konspirasi NASA semua agen saintifik di dunia ini sedang dalam satu konspirasi untuk menipu kita bahwa sebenarnya dunia itu kayak pizza begitu. Jadi foto dari luar angkasa itu semua rekayasa lah apa segala macam ya. Itu ada teori konspirasi seperti itu ya. Teori konspirasi bahwa manusia nggak pernah ke bulan, itu semua adalah bohongan ya, macam-macam gitu ya. Jadi berbagai teori konspirasi ya. Ya jadi ini kita bilang bagaimana sih orang Kristen harus menyikapi teori-teori seperti itu ya. Kita harus ya tentu nomor satu menguji dengan firman Tuhan ya. Kita harus sebenarnya gini, kita harus skeptis terhadap segala sesuatu sebenarnya kecuali Alkitab gitu.
Jadi Alkitab adalah satu-satunya yang kita terima dengan 100% keyakinan, gitu ya. Ya karena Alkitab ini kebenaran, gitu ya. Tapi ada berbagai klaim, berbagai ini dan itu. Kita bilang yang benar aja nih, begitu kan? Benarkah ada konspirasi seperti ini? Gitu, ya, konspirasi seperti ini. Ya. Dan ya kita bilang kita harus hati-hati di situ. Jadi berbagai teori konspirasi, teori evolusi yang tadi sudah kita bahas, ya, berbagai hal di sini. Oke, lalu kita lihat lagi poin nomor 4 kita ya. Selain itu, Paulus juga waspada terhadap penyesatan yang bernuansakan Yudaisme. Nah, rupanya itu juga melanda di situ. Ya. Kenapa Bu? Ada yang belum? Nah, teori evolusi, ya, teori evolusi. Dan di nomor 4, waspada terhadap penyesatan yang bernuansakan Yudaisme. Nah, ini tantangan yang tidak terlalu besar bagi kita hari ini, karena kita sudah hidup bukan di zaman abad pertama. Karena di abad pertama, kekristenan itu mulainya dari Yudaisme, gitu. Artinya semua orang Kristen awal itu orang Yahudi. Dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi, gitu kan? Dan Yesus orang Yahudi, rasul-rasul orang Yahudi, gereja pertama di Yerusalem 100% orang Yahudi. Bahkan mereka perlu didorong oleh Tuhan, dikilik-kilik sama Tuhan, gitu ya, bahkan Tuhan memakai penganiayaan supaya mereka mau menyebar ke bangsa-bangsa lain, begitu ya. Sehingga di awal abad pertama salah satu tantangan adalah bagaimana memisahkan perbedaan kekristenan dengan Yudaisme, gitu ya. Ya, dan masih ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang berasal dari Yudaisme yang mau kembali menekankan, misalnya yang banyak diperangi oleh Paulus adalah orang Kristen harus atau tidak harus disunat. Ya, orang Kristen harus menjadi Yahudi atau tidak bisa tidak menjadi orang Yahudi. Itu perdebatan yang panjang sampai akhirnya. Tapi kalau para rasul semua setuju, gitu. Yang berdebat itu yang di bawah sebenarnya, gitu kan? Yang nggak kambuhan lah, misalnya orang Yahudi yang rasa kesukuannya, ya berkata, oh kalau ya Yesus orang Yahudi, jadi kamu harus jadi Yahudi kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus. Ya. Tapi sementara Paulus dan para rasul sudah pernah ketemu di dalam Kisah Rasul pasal 15 di Yerusalem, dan mereka sudah sepakat bahwa Roh Kudus menuntun mereka, orang non-Yahudi yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu disunat, gitu ya, tidak perlu disunat. Itu sudah mereka dituntun Roh Kudus untuk memutuskan hal tersebut, gitu. Namun penyesatan Yudaisme ini terus makanya di ayat yang ke-6 dan ke-7 di situ kan, ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Dan kita bisa merasakan frustrasinya Paulus di sini karena dia dulunya ada di sistem itu, gitu. Kalau orang mau ngadu pengetahuan hukum, mungkin Paulus bilang, saya itu sudah jauh dari kamu, gitu. Saya ini muridnya Gamaliel, saya ini sudah paham benar hukum, dan kamu merasa sangat yakin kamu mengajarkan hukum, kamu salah sebenarnya, gitu ya. Ya, dan banyak pengajar-pengajar sesat Yudaisme ini ingin kembali, maksudnya mengajarkan, hey, orang Kristen ya harus tunduk lagi kepada hukum Taurat, gitu ya, harus mengerjakan hukum lagi untuk keselamatan, gitu. Ya, dan ya termasuk dalamnya sunat lah, termasuk dalamnya mungkin kebiasaan-kebiasaan Yahudi lain, ya, Sabat dan lain sebagainya. Iya, terpengaruh ya. Advent itu tidak memahami, sekali lagi, pergantian zaman, begitu ya. Pergantian zaman, sehingga Advent masih mempertahankan haram dan halal, begitu kan? Masih mempertahankan Sabat, begitu kan? Masih mempertahankan ya, aspek-aspek lain lah, begitu ya. Nah, jadi ya terpengaruh ya, walaupun tentu Advent ya beda dengan Yudaisme full ya, karena Advent mengaku percaya Yesus minimal kan. Kalau Yudaisme memang nggak percaya Yesus sama sekali, gitu ya. Ya, jadi nah kita lihat di sini ya,
masih di poin 4 kita, tanpa memahami penerapan yang benar akan hukum Taurat, mereka mengajarkan doktrin yang berbahaya, yang tidak lagi sesuai dengan keselamatan dari Tuhan, gitu ya. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan ini bahaya, ini ya bahaya. Nah, nanti kita akan lihat di sini lebih lanjut lagi di poin-poin selanjutnya bahayanya apa. Tapi kita masuk poin 5 kita. Nah, apa tugas dan tanggung jawab Timotius di dalam semua ini? Poin nomor 5. Timotius ditinggalkan di Efesus untuk memperingatkan tentang kesalahan ini. Ya, perhatikan ayat yang kelima. Tujuan peringatan itu. Ya, peringatan apa? Peringatan yang disebut di ayat 3. Ya, ayat 3. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Nah, lalu poin nomor ayat 5, tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang murni. Oke, kita lihat di dalam isian kita. Banyak hamba Tuhan hari ini mengabaikan tugas peneguran. Ya. Banyak hamba Tuhan hari ini mengabaikan tugas peneguran. Ya, karena merasa itu tidak mengasihi. Ya. Dan ini biasa, bahkan tokoh-tokoh terkenal ya seperti Rick Warren yang terkenal di Amerika, ya. Kemudian siapa itu namanya itu yang menulis Your Best Life Now itu, Joel Osteen, gitu kan? Ya. Joel Osteen ya, yang dipanut oleh sebagian kaum di Indonesia juga, akhirnya ya, tipe-tipe kayak Philip Mantova, saya lihat banyak meniru ya gaya-gayanya Joel Osteen dan lain sebagainya. Tapi mereka ini orang-orang yang mereka sering berkata, kami mau mengajarkan yang positif aja. Bahkan saya masih ingat ada satu ya, saya lupa entah Rick Warren atau Joel Osteen. Dia sempat diwawancara di televisi besar gitu ya, di televisi ya. Dan lalu ditanya langsung oleh pembawa acaranya, ya kan kamu mengajarkan orang Kristen percaya Yesus. Bagaimana dengan yang di luar Yesus? Apakah selamat atau enggak? Dan sebenarnya di situ ada suatu kesempatan bagi dia untuk menyampaikan Injil gitu kan. Ya, tapi dia menjawabnya begini, itu terserah Tuhan lah, saya tidak dipanggil untuk menyatakan penghakiman. Ya, saya hanya dipanggil untuk menyatakan yang positif aja. Oh, tunggu dulu. Ya, kalau kamu adalah hamba Tuhan, gitu ya, kamu tidak dipanggil untuk menyatakan yang positif saja, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nabi-nabi dahulu, Yeremia, Yesaya, lalu bilang, Tuhan, kasih saya nubuat yang positif aja, gitu kan? Ya. Jangan kasih saya nubuat yang negatif, gitu, yang bisa menyinggung orang, yang akan menegur orang, gitu, yang akan menyatakan kesalahan. Tuhan, saya nggak mau yang seperti itu, Tuhan, itu terlalu berat untuk saya. Loh, gimana? Tugas kamu sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang nabi di zaman dulu dan hamba Tuhan pengkhotbah di zaman sekarang, bukan hanya positif. Tentu kita punya banyak hal positif yang kita bisa sampaikan. Tetapi termasuk di dalamnya adalah tugas negatif seperti yang dianggap negatif lah. Sebenarnya bukan negatif ya. Tapi tugas memperingatkan seperti Timotius di sini. Paulus bilang, saya tempatkan kamu di Efesus untuk memperingatkan mereka. Agar mereka tidak mengajarkan ajaran-ajaran lain. Nah, ini bukan tidak mengasihi. Ya, sebaliknya, kita lihat di isian kita ya. Karena, kalau saya menegur itu kurang mengasihi. Salah itu. Ya. Sebaliknya, justru memberikan peringatan bertujuan untuk menimbulkan kasih. Gitu. Makanya di ayat 5, tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ya. Jadi kasih kepada Allah dan sesama di sini. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang berada dalam kesalahan, lalu kita kasih tahu kepada dia, kamu salah. Ya, kamu dalam kesesatan, maka itu sebenarnya sangat mengasihi dia, ya, dan mengasihi Tuhan, kita mengasihi kebenaran Tuhan, ya, kita mengasihi dia, ya, dan ya, ini katanya muncul dari hati itu kardia, ya, hati yang murni, hati nurani yang murni, hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman, ya, ada 3 kata di sini ya, kardia, suneidesis, dan iman, ya, pistis.
Jadi ini adalah pelayanan yang penuh kasih sebenarnya. Oke, masuk ke poin 6 kita di sini ya. Ya, bagaimana kita tidak mengasihi? Kalau misalnya kita lihat seseorang dalam kesalahan dan dia menuju kebinasaan, lalu kalau kita diam saja itu justru tidak mengasihi dia. Gitu. So, kita mengasihi, kita harus memberitahu dia, sekalipun kita beresiko untuk menyinggung dia, beresiko untuk bikin dia marah, tapi itu resiko yang harus kita ambil. Saya masih ingat ada ilustrasi, saya nggak tahu benar nggak ya, tapi saya pernah dengar ceritanya. Ada seorang pelukis, ya katanya dia lukis satu lukisan yang sangat bagus sekali di suatu tebing gitu ya. Dia sengaja masuk ke alam gitu, dia lukis di tebing itu suatu lukisan yang luar biasa gitu. Wah, hebat sekali ya. Lalu dia sendiri kagum dengan lukisannya, dia sambil mundur-mundur gitu kan, dia mau lihat lukisannya gitu ya. Lalu tanpa dia tahu ya, dia sudah hampir jatuh ke belakang gitu. Nah, ada orang yang lihat itu ya. Dia lihat, wah kalau saya teriak, dia bisa kaget, bisa jatuh malah. Akhirnya orang itu datang, dia ambil pen, dia gores ini lukisannya gitu. Orang itu lari ke depan gitu kan. Ngapain ini lukisan saya? Bagus sekali kamu ini. Terus waktu dia datang baru dia bilang, maaf Pak, saya lihat kamu hampir jatuh ya. Kalau saya teriak, takutnya kamu malah jatuh begitu kan. Jadi satu-satunya yang saya pikir supaya kamu bisa langsung maju adalah, ini kan lukisan kamu lagi berarti lukisan ini saya coret sedikit loh. Dia lari ke depan ya. Jadi dia mau menyelamatkan orang itu, ada resiko ya ini, kemudian dia ambil resiko itu untuk dia mau selamatkan orang itu gitu. Dan ini adalah kasih. Oke, masuk poin nomor 6. Karena ada penyalahgunaan hukum. Nah, jadi tadi kan sudah kita bicara dongeng, silsilah yang tidak putus-putusnya. Sekarang kita masuk hal berikut yang dihadapi oleh Timotius, yaitu tadi Yudaisme tadi ya, pengaruh Yudaisme. Ada penyalahgunaan hukum. Jadi ada pengajar-pengajar yang latar belakang Yahudi yang mengajarkan hukum dengan nggak jelas. Maka Timotius juga perlu meluruskan tujuan utama hukum. Ya. Tujuan utama hukum, yaitu bukan untuk menyelamatkan. Nah, ini. Karena orang Yahudi waktu itu begitu kagum ya bahwa mereka punya hukum dan mereka bersikeras bahwa mereka selamat karena mereka melaksanakan hukum. Gitu. Itu adalah kebanggaan mereka. Bangsa-bangsa lain tidak punya hukum. Ya, kami punya hukum. Ya, kami punya Musa. Kami punya hukum Taurat. Ya, 10 hukum Tuhan ditulis dengan jari Tuhan. Langsung. Gitu. Dan mereka bangga akan itu. Dan ketika Injil datang, seolah-olah orang Yahudi itu kayak kehilangan, merasa kehilangan kespesialan mereka. Karena ternyata diselamatkan tidak perlu tahu hukum Taurat, gitu. Ya. Mereka percaya kepada Yesus saja, gitu kan? Tidak perlu dengan rutin, apalagi bagi seorang Farisi kan, dia sudah begitu giatnya mengikuti hukum itu dan lain sebagainya. Lalu, kok ada orang diselamatkan nggak perlu ikut kefarisian saya, begitu. Ya. Nah itu menimbulkan ini, sebagian mereka tidak terima itu dan terus mengajarkan bahwa enggak, kamu harus ini, untuk diselamatkan kamu harus melakukan hukum terus. Ada nggak hari ini pengkhotbah yang mengajarkan untuk diselamatkan tetap harus melakukan hukum? Ada nggak pengkhotbah yang mengajarkan begitu? Ya ada begitu ya. Mesti sempurna malah juga ada, gitu kan? Nah, jadi macam-macam. Jadi tapi Paulus tulis kepada Timotius, luruskan bahwa tujuan utama hukum itu bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memperlihatkan kondisi manusia di hadapan Allah. Ya. Itu tujuan hukum. Hukum tidak pernah bisa menyelamatkan. Karena kita selalu gagal. Ya. Sehingga tujuan hukum adalah memperlihatkan kamu itu orang berdosa. Itu tujuan utama hukum. Dalam Galatia, Paulus bilang hukum itu seperti seorang pengawas anak gitu ya, yang membimbing kita sampai kepada kedewasaan, akhirnya ketemu Kristus. Ya. Nah, Paulus bukan mengatakan bahwa hukum itu buruk gitu. Di tempat lain Paulus berkata hukum itu baik gitu, asal dipakai dengan benar gitu, sesuai dengan tujuannya. Ya, sesuai dengan tujuannya. Oke, masih di poin 6 kita. Tepat bahwa orang benar tidak memerlukan hukum. Ya, orang benar tidak memerlukan hukum, ya. Dan orang yang dibenarkan bukan hidup berdasarkan hukum. Ya.
Nah ini kontras karena Paulus bilang, dia kutip Habakuk, 3 kali Habakuk dikutip, dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan orangku yang benar akan hidup oleh hukum. Kalau orangku yang benar akan hidup oleh hukum, berarti sepanjang hidup kita harus nggak boleh gagal menjalankan hukum. Gitu. Iya, kita semua gagal kalau begitu. Kalau orangku yang benar akan hidup oleh hukum, nggak ada orang benar di dunia ini. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekali lagi bukan berarti hukum itu nggak ada gunanya. Gitu ya. Hukum ada banyak gunanya. Hukum memberitahu kita hati Tuhan. Ya. Tapi kita, oh ternyata saya sudah gagal. Gitu kan. Oke, poin nomor 7. Dari daftar di ayat 9 sampai 10. Ya, dari daftar di ayat 9 sampai 10. Sepertinya Paulus sedang memikirkan tentang 10 hukum Allah. Dia ambil contoh 10 hukum Allah. Ya. Jadi coba perhatikan 10 hukum Allah itu apa. Nah, saya sedang memulai satu seri baru di minggu malam. Ya. Jadi minggu malam saya ada mulai khotbah. Bagaimana kita memahami 10 hukum Allah bagi kita orang Kristen sekarang. Apa ininya? Apa yang bisa kita tarik gitu? Apa pelajaran rohaninya? Itu sangat bagus sekali karena 10 hukum Allah ini relevan gitu, relevan. Tetapi hukum pertama kan jangan ada padamu Allah lain. Ada Allah lain. Hukum kedua adalah jangan membuat patung yang serupa dengan Allah. Patung untuk serupa dengan Allah. 3, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4, kuduskanlah Sabat. 5, hormati orang tua. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Berzina dulu ya. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, ini ada sebagian orang Kristen yang bahkan dia nggak tahu 10 hukum ini, gitu. Dia nggak tahu 10 hukum ini. Tapi ini 10 hukum Tuhan, gitu. 10 hukum Tuhan yang diberikan di Gunung Sinai. Nah, kita bilang ini bukan untuk keselamatan kita. Ini menunjukkan bahwa kita semua adalah pelanggar sebenarnya. Kita sudah melanggar semuanya, boleh dibilang. Ya. Kita sudah melanggar semuanya dan tetapi ya bukan berarti ini nggak ada gunanya juga buat kita. Gitu, ya. Ini sebenarnya makanya saya bikin seri ya yang kemarin kita sudah masuk poin nomor 1 yang ada padamu Allah lain di hadapanku. Nanti kita akan lihat poin-poin selanjutnya juga. Nah, tetapi coba kita lihat di ayat yang ke-9 di sini ya. Kita baca lagi apa yang Paulus katakan di ayat 9. Yakni dengan keinsafan. Jadi hukum Taurat itu harus dipakai dengan benar. Hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jadi orang yang benar tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Melainkan bagi orang yang durhaka dan tidak taat. Kalau disebut ya. Pertama dia sebut orang durhaka dan tidak taat. Oke. Lalu dia sebut orang fasik dan orang berdosa. Lalu dia sebut lagi orang yang tidak peduli agama dan tidak suci. Jadi itu menggambarkan empat pelanggaran pertama. Karena 4 ini adalah berkaitan dengan Tuhan. Jangan ada pada Allah lain. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Kuduskan Sabat. Ini berhubungan dengan Tuhan. Dan pelanggar-pelanggar dari 4 hukum ini disebut oleh Paulus di sini. Ya, pertama orang yang durhaka dan tidak taat. Kemudian disebut lagi orang yang fasik dan berdosa. Fasik itu berarti ungodly ya, tidak peduli Tuhan. Lalu disebut lagi orang yang tidak peduli agama dan yang tidak suci. Ya, jadi semua deskripsi ini menggambarkan pelanggaran terhadap 1 sampai 4. Durhaka, tidak taat, fasik, berdosa, tidak peduli agama, tidak suci. Lalu selanjutnya Paulus sepertinya berurutan
melihat satu persatu di sini. Selanjutnya dibilang apa? Pembunuh bapak dan pembunuh ibu. Pembunuh bapak dan pembunuh ibu, ya itu sudah pelanggaran hormati orang tuamu yang paling kejam gitu. Jangankan menghormati, malah dibunuh gitu. Orang tuanya dibunuh. Ya. Wow, ada yang seperti itu. Orang tuanya dibunuh. Ada. Dunia ini ada. Ya. Nah, ini sudah pelanggaran terparah di sini. Lalu bagi pembunuh pada umumnya, ini menggambarkan nomor 6. Pembunuh pada umumnya, jangan membunuh. Lalu dikatakan bagi orang cabul. Orang cabul berzina di sini ya. Bagi orang cabul. Kemudian ada disebut dan laki-laki yang bersetubuh dengan sama jenisnya. Ini TB2, TB1 bilang apa? Pemburit, benar. Ya, pemburit. Ya, jadi laki-laki, kalau orang nggak tahu pemburit, dia bingung pemburit itu apa gitu. Cek di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya pemburit itu udah bahasa yang agak kuno gitu ya. TB2 bilang laki-laki yang bersetubuh dengan sama jenisnya, homoseksual di sini. Nah, kadang-kadang pendukung LGBT sering berkata, Allah, Alkitab nggak melawan LGBT. Siapa bilang? Banyak kok. Ya, dan ini salah satunya ya. Jadi homoseksualitas dianggap berzina juga. Gitu. Orang cabul dan ini laki-laki yang bersetubuh dengan sama ini ya. Kemudian bagi apa? Penculik. Penculik itu mencuri yang paling parah ya, mencuri orang gitu. Ya, bukan cuma curi uangnya, curi apanya, curi orangnya gitu ya. Penculik katanya. Kemudian bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu. Nah ini. Pendusta dan orang yang bersumpah palsu. Ya, jadi Paulus ketika dia membuat daftar ini, dari urutannya sepertinya Paulus sedang mengingat 10 hukum Tuhan. Karena urutannya ini mirip ya, seperti urutan 10 hukum Tuhan. Nah yang nomor 10 dia tidak spesifikasikan, dia hanya kasih secara luas, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya, ya. Untuk yang agama itu pada waktu itu tuh apa Kristen itu jadi agama, sehingga dia menekankan tidak peduli kepada agama. Tidak peduli kepada agama gitu ya. Ya. Sebenarnya gini, itu kan terjemahan bahasa Indonesianya. Tidak peduli agama, ya kan? Tidak peduli agama. Kata agama sendiri itu nggak ada padanannya di bahasa Yunani sebenarnya, gitu ya. Itu kan bahasa Indonesia ya, dari Sanskerta begitu kan. Tapi maksudnya orang yang tidak peduli Tuhan lah maksudnya begitu, tidak saleh gitu dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi banyak orang bilang agama gitu kan, agama. Ya tentu agama dalam pengertian sesuatu yang dicatat pemerintah apa segala macam gitu ya enggak. Tapi kekristenan adalah suatu iman gitu, ya iman. Ya memang sudah ada waktu itu ya. Oke, jadi itu kita masih di poin 7 kita ya. Paulus sedang memikirkan tentang 10 hukum Allah. Paulus tidak mengajarkan bahwa orang Kristen bebas melanggar semua ini. Jadi bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum bukan berarti Paulus mengajarkan ya silakan orang Kristen boleh langgar ini semua, ya tidak. Bukan itu yang mau diajarkan. Sebaliknya ia meneguhkan bahwa hukum Allah itu adalah bagian dari ajaran sehat dan sesuai dengan Injil Kristus. Ya karena dikatakan di sini Injil Allah, Injil Kristus di bagian terakhir ayat 10, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Jadi pelanggaran terhadap hukum sama juga pelanggaran terhadap Injil dari Allah sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti kita bebas melanggar ini gitu. Berarti apa pelanggaran Injil itu? Ya maksudnya kalau kita percaya Injil ya, maka kita kan diperdamaikan dengan Tuhan dan kita menjadi anak Allah dan kita mau kita mau hidup sesuai dengan Bapa kita gitu. Dan Bapa kita berkata, ini yang saya senangi gitu. Ya, jadi ketika kita sebagai orang percaya atau orang yang ini kita melanggar ini, ya, kita membunuh, kita berzina, kita nggak bisa pakai itu sebagai alasan, oh saya kan nggak di bawah hukum lagi gitu kan. Jadi saya boleh mencuri, saya boleh bersaksi dosa, tidak bisa gitu ya. Karena kita berarti kita melanggar hukumnya Kristus begitu maksudnya. Paham ya? Oke, poin nomor 8 karena waktu kita hampir habis ini ya, saya mau selesaikan. Kalau nggak tanggung sini.
Secara umum ada dua kesalahan yang dapat dilakukan berkaitan dengan hukum Allah dalam Perjanjian Lama. A. Menaruh orang Kristen ke bawah hukum. Itu salah. Menaruh orang Kristen ke bawah hukum dalam pengertian menjadikan itu jalan keselamatan, ya. Atau menempatkan hal-hal yang seremonial dan spesifik Israel ke atas orang percaya, ya. Menempatkan hal-hal yang seremonial, ya, dan bayangan, isinya bayangan aja deh, ya. Menempatkan hal-hal yang seremonial dan bayangan ke atas orang percaya. Oke. Nah, itu kesalahan pertama, jurang satu. Tapi kesalahan kedua, B, adalah menganggap segala hal dalam Perjanjian Lama sebagai sesuatu yang tidak penting untuk diketahui atau dipelajari. Ya, ada juga orang Kristen yang berkata, saya nggak perlu baca Perjanjian Lama, saya nggak perlu tahu hukum Tuhan, karena toh saya sudah hidup dalam kasih karunia. Ini juga salah total, ya. Faktanya kita memahami karakter Allah dari berbagai aturan yang Dia berikan. Dan para penulis Perjanjian Baru ada banyak menggunakan hukum Perjanjian Lama dalam tulisan mereka. Ya. Paulus pernah berkata di 1 Korintus, bukankah hukum Taurat berkata, jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Lalu Paulus gunakan itu sebagai prinsip Perjanjian Baru. Misalnya. Ya, jadi Yesus pernah berkata, ya, Dia jelaskan, bukankah kamu mendengar jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus tambahkan lagi, gitu kan? Kamu telah mendengar jangan berzina, tapi aku katakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan tidak menghilangkan perintahnya, tapi Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana itu bisa dipakai pada hari ini. Oke. Ya, jadi kita akan lanjut ini akhir kita pada hari ini. Ya, dan 10 hukum Tuhan disinggung oleh Paulus. Menarik ya, karena minggu malam kita ada suatu seri, jadi kalau jemaat bisa balik lagi pada minggu malam akan sangat bagus untuk mendengarkan seri itu. Oke, kita tutup dalam doa. Pak Siregar, silakan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah dijelaskan hamba-Mu. Bersumpah Tuhan peringatkan kami untuk melanjutkan firman Tuhan ini dengan benar. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, terima kasih. Amin. Amin. Oke. Yang terakhir.